البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 373 dari Syarah Kitabil Iman. Masih terkait dengan apa itu? Mangkana man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Wa hadza syartu fihi tanbihun 'alal ikhlas. Syarat ini seseorang merasakan manisnya iman apabila dia mencintai seseorang adalah karena Allah. Ini ada peringatan tentang ikhlas. Qala al-allamatul Mubarakfuri rahimahullah, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Istisnaun mufarragh. Ini di dalam nahwu, di dalam balaghah, ya, dalam balaghah, sebagian dalam ilmu nahwu pun memang disebut-sebut, tapi nahwu yang level atas dikatakan sebagai perkecualian yang mufarragh, yaitu apa? Yang fa'ilnya tidak muncul kecuali setelah illa. Tapi ini untuk mazhab mana? Mazhab Kufiyun. Kalau mazhab Basriyun, la yuhibbuhu li ahadin illa lillah. Ay la yuhibbuhu li ghadin wa aradin wa iwadin, yaitu tidaklah dia mencintai orang tersebut karena suatu matlamat, bukan pula karena suatu arad, yaitu kesenangan dunia, wa iwad, bukan pula karena mendapatkan ganti duniawi, wala yashubu mahabbatahu hadzun dunyawiyun wala amru bashar. Kecintaannya tadi tidak dicampuri oleh keuntungan duniawi ataupun perkara kemanusiaan. Bal mahabbatuhu takunu khalisatan lillahi ta'ala. Bahkan kecintaannya itu ikhlas, murni untuk Allah Ta'ala. Fayakunu muttasifan bil hubbi fillah. Maka dia memiliki sifat mencintai sesuatu karena Allah. Fi sini fi sababiyah. Wa dakhilan fil mutahabbina lillah, dan dia masuk ke dalam golongan orang yang saling cinta karena Allah. Hadis Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Titik. Wal jumlah halun minal fa'il. Jumlah ini la yuhibbu illa lillah, ini hal dari apa? Hal dari fa'ilnya. Man ahabba, fa'ilnya apa? Huwa. Halnya apa itu? Dalam keadaan dia tidak mencintai hamba tadi kecuali karena Allah. Ini jumlah haliyah dari sisi nahwunya. Awil maf'ul, atau mungkin sahibul halnya maf'ul, yaitu abdan. Cuma ini tidak terlalu kuat. Kita tahu bahwasanya syarat yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum, syarat menjadi sahibul hal adalah apa? Dia itu ma'rifah, bukan nakirah. Kalau dia nakirah, maka jumlah yang setelahnya adalah na'at. Makanya pendapat pertama lebih kuat. La yuhibbu illa lillah, ini adalah apa? Hal dari fa'il. Atau boleh na'at. Na'at dari maf'ul. Au minhuma, atau dari kedua-duanya. Tayyib. Selesai dari Tuhfatul Ahwadi. Wa qala fadilatu syaikhina Muhammad Yasin Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Pengajar apa? Darul Hadis Al-Khairiyah di Makkah. Wa saniha, huruf wawu yang kedua itu di syarat kedua, wa man ahabba abdan ayyuhibba ar-rajulul mar'a, pelakunya misalkan rajul, yaitu orang ini tidak mencintai mar'a, seseorang, tapi orang yang mana? Al-mu'min. Kafir tidak masuk dalam pembahasan ini. Hatta kaunihi la yuhibbuhu la yuhibbu dzalikal mar illa lillah. Ini hal dalam keadaan dia tidak mencintai orang tadi kecuali karena Allah, illa li ajli dinillahi ta'ala, kecuali karena agama Allah Ta'ala. Wa ukhuwatih, dan persaudaraan, yaitu persaudaraan diniyah, persaudaraan imaniyah.
lali gharadin duniawi, bukan karena matlamat duniawi, bukan karena hasrat keduniaan. Selesai dari Al-Kaukabul Wahaj. Tayyib. Masuk ke muka surat 374. Walimadza abbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil abd awil mar au bil mar. Kenapa Nabi mengungkapkan istilahnya abd, yaitu hamba, atau mar, seseorang. Wa huma lidzukur, dan dua-duanya ini mudzakkar. Tidak mengatakan amah atau mar'ah misalkan. Ma'anna makna hadis yashmalu dzukura wal inas. Padahal makna hadis ini mencakupi lelaki dan perempuan. Fal ma'ruf, maka yang dikenal adalah anna dzalika litaghlib. Ini mimbab taghlib. Kalau disebutkan secara umum laki dan perempuan, maka dhamir yang dipakai adalah apa? Dhamir mudzakkar. Wa hadzal maslak ma'rufun fil Qur'ani was sunnah. Metode ini, yaitu taghlib, ini sudah dikenal dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa urfil Arab, juga tradisi orang-orang Arab. Wa fil lughah, juga dalam bahasa Arab. Walakinnal Imam Ibnu Hubairah rahimahullah ata bil ihtimalin akhar. Tetapi Imam Ibnu Hubairah rahimahullah mendatangkan kemungkinan lain, ada makna yang lain. Wa huwa lamma kana al hadisu yatakallamu fil mahabbah. Tatkala hadis ini berbicara tentang rasa cinta, wa qad urifa anna rijal fi syiddatil muyuli ilan nisa. Sementara itu telah diketahui bahwasanya para lelaki itu sangat condong kepada para wanita. Ini yang fitrahnya masih baik, yang rusak dari kalangan orang-orang kafir atau orang yang dirusak oleh apa itu Rafidhah atau Sufiyah, ya ini parah tentunya. Tapi hadis ini bicara tentang orang yang masih fitrahnya lurus. Laki-laki memang condong pada perempuan. Fa'aradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzikri jinsin nisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari jenis wanita. Mudah tidak? Seorang laki-laki cinta pada laki-laki yang lain karena Allah. Boleh dikatakan ada sisi kemudahan. Tapi laki-laki cinta karena perempuan karena Allah. Cinta kepada perempuan karena Allah. Senangkah? Susah. Susah. Karena apa? Hasrat kita itu sangat kuat. Susah untuk mampu memastikan ini lillah. Tapi apa? Fitrah, laki-laki memang cinta pada perempuan. Baik, wasta'mala jinsar rijali fi dzikr. Nabi menggunakan jenis lelaki di dalam penyebutan. Rifqan bihim, sebagai bentuk kelembutan untuk mereka. Wahimayatan li sukuni nufusihim, dan untuk menjaga ketentraman jiwa-jiwa mereka. Ya, kalau Nabi membuka pintunya, la yuhibbul mar'ata illa lillah. Mungkin apa? Orang akan bermudah-mudah tergoda untuk kita cari wanita sebanyak-banyaknya dan ini karena Allah. Nah, nanti jiwa akan bergelora tatkala yang seperti itu disebut. Nah, ini Imam Ibnu Hubairah membawa kemungkinan ke situ. Qala Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah, wa hadan taqu fi qawlihi al-mar'. Kalimat ini di dalam sabda Nabi al-mar' yashmalu dzukura minal adamiyyin. Ini mencakupi para lelaki dari Bani Adam. Fa'idha arata antusammiya bihi ungsa, kalau engkau ingin menamakan lafaz tadi dengan muannas, qulta al-mar'ah, ya diberi apa? Tak marbutah. Fa'adhafta ilaihi alamat ta'nis, Anda menggabungkan kepadanya alamat ta'nis, yaitu tak yang di paling akhir tadi itu. Fayakunu hadan nutqu musyiran ila, maka jadilah kalimat ini al-mar', bukan mar'ah tapi mar', laki-laki, mengisyaratkan, menunjukkan ila alla yuhibbar rajulu waladan wala sahiban wala sadiqa. Seseorang itu tidak mencintai anak ataupun istri, kalau sahiban ya teman, wala sadiqan atau sahabat, wala mun'iman pemberi nikmat, wala muhsinan ataupun pemberi kebajikan, illa lillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali memang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ja'alna hadan nutqu kafian, kalau kita jadikan kalimat ini mencukupi bijinsihil mudzakkar, dengan jenis mudzakkar, an kasfil muannas, sehingga tidak perlu kita menyingkapkan tentang wanita, tak perlu disebut, fahuwa kadzalik, maka memang itulah yang semestinya. Wa in akhrajna dzikra ta'nisi min, kalau kita keluarkan penyebutan wanita dari situ, kenapa tidak dimasukkan ke dalam pembahasan?
fa inna lutfallahi ta'ala ghairu mustab'adin fi. Maka sesungguhnya kelembutan Allah Ta'ala itu tidak mustahil di situ. Allah mewahyukan nabinya untuk mengatakan mar, bukan mar'ah. Walaupun hukumnya jelas umum. Para wanita juga seperti itu. Tidak mencintai lelaki ataupun perempuan kecuali karena Allah. Ini baru akan memenuhi syarat-syarat itu. Ayyakuna antaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal kalam. Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini tadi. Wa huwa qauluhu al-mar' dalam hadis yang lain ya, hadis Anas, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Wal mar'u muhtasun bil mudzakkar. Mar ini khusus untuk lelaki. Rifqan li ibadih, sebagai bentuk kelembutan Allah kepada para hambanya. Li ilmih, karena Allah tahu. Bima la yandhabitu fihi nufusul adamiyin, dengan perkara yang jiwa-jiwa Bani Adam itu tidak akan teguh, la yandhabit, tidak akan teratur. Ya, kalau sekarang seperti ini kita masih mungkin untuk bicara dengan teratur. Bayangkan di belakang ada para nisa, para fatayat. Mungkin apa ustadznya pun nggak ikhlas sudah. Karena apa? Memang fitnah itu besar. Fitnah wanita besar sekali. Tayyib. Lahum min haitsul mailu ilan nisa, dari sisi kecondongan lelaki kepada para wanita. Selesai dari al-ifsah. Tayyib. Walakin minal mungkin, tetapi mungkin saja ayu jema'a bainal maslahatain, digabungkan di antara dua kemaslahatan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, tafsir kalau tidak saling bertentangan dan kalimatnya itu memang boleh membawa makna yang umum, maka semua tafsir tadi boleh masuk ke situ. Selama tidak saling bertentangan. Maslahati iradati ta'mim, kemaslahatan apa? Bahwasanya Nabi menginginkan ini bersifat umum. Jadi istilah marah ini litaghlib, mencakupi lelaki dan perempuan. Wa maslahati himayati sukunin nafas, dan maslahatan untuk menjaga ketentraman jiwa. Bistikhdamil alfazil ammah, dengan memakai lafaz-lafaz yang bersifat umum. Kal insan, seperti insan, wasyakhs wa nahwihima, dan yang seperti itu. Tayyib. Cuma masalahnya, kenapa Nabi tidak menggunakan istilah syakhs atau insan? Kan lebih umum. Limadza lam yastakhdimin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lafdzul umum. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempergunakan lafaz umum? Lil jam'i bainal maslahatan, untuk menggabungkan di antara dua kemaslahatan. Urifa minha, diketahui dari ini, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatatarraq fil makna alladzi dzakarahu Ibnu Hubairah rahimahullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk kepada makna yang disebutkan oleh Ibnu Hubairah. Ya, tidak perlu sampai ke sedalam itu penakwilannya. Walaupun ini bukan penakwilan yang salah, tapi tradisi Nabi tidaklah sampai seperti itu. Tapi apa? Dalil itu bersifat umum, hukum itu bersifat universal. Wa innama yaslukul maslakal ma'ruf. Nabi hanyalah menempuh metode yang telah dikenal, wa huwa taghlibul lafdzi dzukur alal inas. Ini mestinya lamnya jangan dikasih al ya. Taghlibu lafdzi dzukur. Bukan al-lafdz adz-dzukur. Memenangkan lafaz lelaki di atas perempuan. Dan memang tradisi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu as-sitr, yaitu apa? Menutup para wanita. Dari awal sampai akhir Quran, nama wanita yang disebut hanya berapa? Hanya berapa nama wanita yang disebut dalam Quran? Hah? Nama, betul-betul nama. Hanya satu kan ya, Maryam saja. Tidak ada Hawa disebut, tidak ada apa Aisyah, ataupun siapa Khadijah, ataupun misalkan siapa Asiyah bintu Muzahim disebut. Kata sebagian mufassirin, ini isyarat wanita itu memang untuk siter, untuk apa? Ditutup, bukan dipamer-pamerkan. Apalagi untuk apa? Naik panggung, bising-bising apa itu, bernyanyi rock and roll, bukan macam itu. Baik, makanya cukup disebutkan laki-laki tapi berlaku umum hukumnya itu. Aingda takbir, tatkala mengungkapkan suatu kalimat ma'a iradati ta'mim, disertai dengan Nabi menginginkan ini mencakup semuanya.
Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Perintah untuk siapa? Semua, laki-laki dan perempuan. Walaupun alladzina ini mudzakkar. Kalau wanita kan allati. Wallahu a'lam bishawab. Summa inna mahabbatal ghair. Kemudian sesungguhnya rasa cinta kepada orang lain bisa babi ihsanih disebabkan karena orang itu berbuat kebajikan la yukrah wa la yulam. Ini tidak dibenci dan tidak pula dicela. Iya, ini adalah fitrah. Ini adalah fitrah sebagaimana kata Syekhul Islam, innal qulub majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Sesungguhnya jantung manusia, jiwa manusia tercetak untuk cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk kepadanya. Sebagaimana dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqi. Ini cinta yang sifatnya fitri. Tidak dicela dan tidak dibenci. Ini wajar seperti itu. Tetapi yang dibahas dalam hadis ini adalah masalah kekuatan iman. Cintanya memang karena Allah. Wa dzalika amrun fitri. Ini perkara yang fitrah. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, faqad jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa-jiwa itu telah tercetak untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Selesai dari Ikmalul Muallim. Dan juga ada perkataan dari ulama besar lain, yaitu siapa? Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Kalimat hampir sama dengan kalimat Syekhul Islam. Walakin idza alimal mu'min, tetapi jika seorang mukmin itu mengetahui annal mu'tiyal haqiqiyah huwa Allah, bahwasanya pemberi yang hakiki adalah Allah, wa anna ghairahu wasitatun faqat, sementara yang lain sekedar perantara, fallahu huwal mahbubu ladaihil haqiqi, maka Allah lah yang dicintai di sisinya secara hakiki. Yang lain dicintai, tetapi yang secara hakiki adalah Allah, hakiki dan imani. Karena Allah lah sebenarnya pemberi nikmat secara mutlak. Wa ghairuhu la yuhibbuhu illa min ajlillah. Yang lain tidak dicintai kecuali karena Allah atau karena masalah fitri. Masalah fitrah, cinta yang sifatnya alamiah istilah sebagian orang ya. Nah, seperti ini tidak dicela, dia mubah-mubah saja seperti itu. Tayyib. Kemudian qala Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah, fa amma hubur rajuli rajula al-mun'ima alaih, adapun kecintaan seseorang pada orang lain yang memberi nikmat kepadanya, audzal khullatil hasanah, khullah khaslah, sama karakter, atau dia cinta kepada orang yang memiliki karakter yang baik, awil muhsina ilaihi lillahi subhanah, atau cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya karena Allah subhanah, fali anna aslan ni'ami minhu subhanah, sebabnya adalah karena asal nikmat-nikmat itu dari Allah subhanah. Wa huwa khaliqul khallah, ya nah tadi baca khullah salah ya, khallatil hasanah, dialah pencipta karakter yang baik tadi, jalla jalaluh, fahada kafin fi maqamih, ini cukup di dalam posisi orang itu, memang layak untuk dicintai. Kita tahu, oh si fulan jujur, si fulan apalagi ya karakter yang baik itu, dermawan, pemberani, pemaaf. Nah seperti ini jelas akan mendatangkan kecintaan. Makanya sahabat cinta pada Nabi diantaranya adalah karena karakter beliau yang sangat baik, dan ini membantu dakwah dengan apa? Bagus sekali. Selesai dari Al-Ifsah. Wa qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, wa may yakrahu ayyauda fil kufr ba'da id anqadhahullah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia, kama yakrahu ayyulqa finnar, seperti dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Hada yadullu ala annal mu'min alima annal kufra sababun likulli syarr. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin dia tahu bahwasanya kekufuran adalah sebab dari setiap keburukan. Fa abghadah, maka mukmin membenci kekufuran. Tayyib. Allah Ta'ala menyebutkan berulang-ulang dalam Quran tentang kekufuran umat-umat terdahulu sehingga mereka tertimpa bencana. Tayyib. Contohnya, siapa yang mau boleh mendatangkan contoh? Ya, tsunami. Enggak, untuk umat-umat terdahulu. Tsunami di zaman siapa tsunami? Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim,
Musa, ya. Nabi Nuh itu yang lebih senang diingat, ya. Nabi Nuh, banjir bah itu. Gara-gara kekufuran mereka, maka mereka ditenggelamkan di dalam air bah. Yang lain, selain peristiwa Nabi Nuh, apalagi? Apa? Puting beliung. Zaman siapa? Zaman siapa puting beliung? Zaman siapa? Puting beliung, angin angin topan yang sangat kuat itu. 8 hari 7 malam. Zaman siapa? Zaman siapa? Zaman siapa? Zaman siapa? Angin? Ya. Nabi Hud, ayo betul. Apalagi kekufuran yang menyebabkan bencana? Apalagi di zaman siapa? Ya, apa? Yang keras. Gempa bumi. Di zaman siapa gempa bumi? Gempa bumi di zaman siapa? Gempa bumi di zaman siapa? Yang bumi berguncang dan maka tertimpa apa? Suara yang menggelegar dari atas. Zaman Nabi siapa ya? Nabi Musa. Macam tak jelas ya. Walaupun mungkin, tetapi cari yang lebih jelas. Yang keras. Yang terkena suara yang menggelegar sehingga semuanya mati. Si itu banyak ya dalam Quran. Soih wahidah. Di antaranya adalah apa? Penduduk Antokiyah, ya. Kaum Samud juga terkena apa? Terkena suara yang menggelegar, bumi berguncang, selain petir dan seterusnya banyak. Baik. Sebabnya apa? Semua keburukan itu kekufuran. Maka mukmin benci kepada kekufuran. Qala Imam Sun'ani rahimahullah. Imam Sun'ani ini tahun berapa? 1100-an ya, Hijriah. 100 tahun sebelum Imam Syaukani. Wa ayyakraha ayyauda fil kufur. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufur. Dia benci untuk kembali ke kekufuran. Al-karaha amrun tabi'i. Kebencian ini perkara alami. Kalau kita katakan tabi'i artinya alami. Tabiat manusia ada rasa benci sebagaimana ada rasa cinta. Yujibuha ma ya'lamuhu minasyarr. Yang menyebabkan kebencian apa? Perkara keburukan yang dia tahu. Allah yakrahu, keburukan yang dia benci. Wa idza alima annal kufra jalibun likulli bala'in fid dunya wal akhirah. Dan apabila seorang mukmin itu tahu bahwasanya kekufuran akan mendatangkan setiap bencana di dunia dan di akhirat, karihah, dia akan membencinya. Selesai dari At-Tanwir. Baik. Kemudian wa inna ma tahsulu karahatul mu'minil kufra. Hanyalah kebencian mukmin kepada kekufuran itu terjadi idza kana ingdahu, harusnya ada hu ya, hunya hilang. Idza kana ingdahu ilmun, jika dia memiliki ilmu bimahasinil Islam, tentang keindahan Islam, wa masawiil kufur, dan keburukan kekufuran, buruknya kekufuran. Berarti kuncinya apa? Belajar biar betul-betul tahu. Makanya para sahabat sangat benci kekufuran dan setia pada Islam karena mereka sudah pernah mengalami jahiliyah, tahu betapa buruknya kehidupan jahiliyah. Tapi Islam mulai melemah tatkala lahir di kalangan muslimin orang yang tidak mengenal jahiliyah, kata Umar bin Khattab. Baik. Fahada yadulu ala ahamiyatil ilmi syar'i. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu syar'i. Qala fadilatu syaikhina Muhammad Yasin Al-Harari rahimahullah. Wa hadhil karahiyah mujibatun lima kalam ya. 5 inna syafalil mu'min min mahasinil Islam. Kebencian ini memang mewajibkan atau mujabah, diwajibkan oleh perkara yang telah tersingkapkan oleh orang mukmin. Berupa apa? Berupa keindahan Islam. Walima dakhala qalbahu min nuril iman. Dan dikarenakan cahaya iman yang telah masuk ke dalam jantung dia. Walima khallasahullah min radha'ilil jahalat. Karena Allah telah menyelamatkan dia dari kerendahan-kerendahan kejahilan. Wa qubahil kufran, dan buruknya kekufuran. Setelah dia tahu itu, maka dia membenci itu dan cinta pada Islam. Berarti apa? Kuncinya pada pengetahuan. Kalau tidak tahu ya
mungkin apa mudah sekali dibujuk untuk masuk kepada agama yang lain. Selesai dari Al-Kaukabul Wahaj. Summa inna hadha syartas salis. Kemudian sesungguhnya syarat yang ketiga ini ya dulu ala anal mu'minal muhibbatam, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya mukmin yang cinta dengan kecintaan yang sempurna, yasta'idu li badli nafsihi, dia siap untuk memberikan jiwanya min ajli siyanati imani, demi memelihara, melindungi keimanannya. Dia siap dibakar, yang penting imannya selamat. Qala al-Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah, "Tsumma atba'a dzalik," kemudian Nabi mengikutkan syarat kedua tadi, bima huwa min awsafil insan, dengan sesuatu yang termasuk dari sifat manusia, wa huwa ayyawadda ayyulqa finnar wala yuradda ilal kufur. Dia suka untuk dilemparkan ke dalam api dan tidak dikembalikan kepada kekufuran. Jelas tak ada yang suka untuk masuk ke dalam api, tapi kalau disuruh memilih kufur ke api, dah dia akan milih api. Orang ini siap mengorbankan segalanya untuk Allah. Fal makna fihi zahir, maka makna di dalam syarat ketiga ini jelas. Wadzalika anal mu'min, sebabnya adalah karena seorang mukmin idza ulqiya finnar nari hadhihi dunya, jika dia dilemparkan ke dalam api di dunia ini, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin, karena kal khaidhi biha fil jannah, dia bagaikan orang yang khadha artinya adalah berjalan di perairan. Asal dari khaid itu berjalan tapi di dalam air, itu khadha. Nah, setelah itu kalimatnya jadi berkembang, yaitu berkecimpung, mengurusi dan seterusnya. Yahudu, berbicara, yaitu dia seperti orang yang berjalan di lautan api untuk sampai ke surga. Mukmin siap melakukan itu, mukmin yang imannya sempurna, merasakan manisnya iman. Kalau kita mungkin siap nggak ya berjalan di lautan api? Ana pakai kapal aja, Kut. Kalau langsung pakai kaki belum kuat. Tapi mestinya apa? Siap kalau terpaksa. Tapi selama tidak terpaksa tak perlu, masih ada kapal, tak perlu kita berenang. Baik. Fala yubaliha, mukmin tidak peduli dengan api tadi. Yang penting lihat ujungnya. Oh, penghujungnya surga. Li'annahu ya'lamu anna khawdan nari ilal jannah, karena dia tahu bahwasanya berjalan di api untuk menuju ke surga, rubbama istatabahu khaidu, boleh jadi orang yang menempuhnya itu merasa lezat. Sudah cinta yang sempurna, disiksa malah apa? Merasa gembira, membuktikan kesempurnaan cinta kepada pemilik surga, yaitu Allah. Min haitsu ayyatayaqqana anna kullama qata'a khutwatan, kira-kira apa? Anakulla, karena dia meyakini bahwasanya setiap satu langkah yang dia lewati, qarraba ilal jannah, akan mendekatkan dia ke surga marhalah, satu marhalah. Semakin dekat dengan jarak yang sekitar satu langkah, tapi langsung jauh sampai mendekat ke surga. Walau qad kana awadahu, walau qad kana auduhu ilal kufr, lakana dzalika muaddiyan ila nar. Seandainya kembali dia kepada kekufuran, lebih suka kembali pada kekufuran, niscaya ini justru menyebabkan dia menuju kepada neraka. La khalasa minha abada, tidak ada kebebasan dari neraka selama-lamanya. Kalau malah lebih milih kekufuran daripada api tadi. Baik. Malah kekal, sementara dibakar di dunia paling berapa lama? Surga kekal. Selesai dari Al-Ifsah. Summa inna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, yatadammanul hassa ala tahalli wa takhalli. Ini mengandungi dorongan, anjuran untuk tahalli, menghiasi diri dengan kebaikan, wa takhalli, mengosongkan diri dari keburukan, wa ala tasfiyati wa tarbiyah, untuk melakukan pembersihan dari yang buruk, dan tarbiyah, pengisian pendidikan dengan yang baik-baik. Fala yanalul mu'minu halawatal iman, maka mukmin tidak meraih
manisnya iman illa ayyurabbiya nafsah, kecuali dengan menarbiyah dirinya sendiri alat tahalli, dengan menghiasi diri. Menghiasi diri apa? Taqdim Allah, mendahulukan Allah wa rasulih dan rasulnya, fil mahabbah, di dalam rasa cinta, mimma siwahuma, daripada yang lain. Ya, tahu ada panggilan azan atau bukan sekedar adzan, sudah iqamat, panggilan Allah Ta'ala. Tapi ini jadwal untuk apa? Untuk nggak tahu misalkan apa yang bertentangan ya. Mungkin ada artis dari Amerika ke Korea ke apa, mana yang lebih dia utamakan. Baik, kalau dia mukmin, dia memilih apa? Ke masjid, sudah rajin baca Quran, untuk apa datang menghadiri artis-artis kufar itu. Tidak penting itu. Tapi kalau yang sok apa namanya istilahnya, sok fakih, ah ini dosa kecil aja, saya akan nanti istighfar dan saya sholatnya boleh saya jamak, atau apa tak tahu. Ah, ini rusak iman, apa namanya, rasa cintanya itu buruk sekali. Wa alla yuhibba syakhsan illa min ajlillah. Syarat kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. An yusaffiya qalbah, dia menapis, membersihkan, menjernihkan, tasfiyah, membersihkan atau menjernihkan jantungnya, bitakhliyah, dengan pengosongan, minal kufur, dari kekufuran. Ya, membersihkan jiwanya dengan cara apa? Mengosongkan diri dari kekufuran. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahussuna bihadzal hadis. Maka dengan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, menggalakkan pada kita alat tahalli, untuk menghiasi diri, bitarbiyah, dengan mendidik diri, ala naili simatul kamal, untuk meraih karakter-karakter kesempurnaan. Orang-orang menghafal yang tidak ada gunanya, menghafal syair-syair lagu yang tidak berpahala, bahkan mungkin berdosa itu. Lagu-lagu berdosa memang ya. Nah, kita sibuk menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal asar-asar salaf, ini pahalanya besar. Watakhalli watasfiyah, mengosongkan diri dan membersihkan diri, min simatin nakas, dari karakter kekurangan. Qala Imam Sun'ani rahimahullah wa'lam annahu, ketahuilah bahwasanya, hu di sini dhamir sya'an, tak perlu diartikan dia. Istamalal hadisu alal irsyad, hadis ini mengandungi bimbingan ila tahalli, untuk menghiasi diri, bisifatil kamal, dengan sifat-sifat kesempurnaan, wa takhalli min sifatin nuqsan, dan mengosongkan diri dari sifat-sifat kekurangan. Fa innal awal bil awwala ini, karena yang pertama apa itu? Menghiasi diri dengan kesempurnaan itu dengan dua syarat. Pertama, cinta kepada Allah, dibanding yang lainnya Allah lebih dicintai. Yang kedua apa? Mencintai seseorang boleh, tapi karena Allah. Nah, ini masuk dalam tahalli dan dan tarbiyah. Wasani bisalis, sementara yang kedua, at-takhliyah, mengosongkan diri dari sifat kekurangan, itu dengan memenuhi syarat ketiga, benci kepada kekufuran, walaupun misalkan dipaksa harus masuk ke dalam api, mengosongkan diri dari kekufuran. Wa takhalli bil mu'jamah, pakai kha di situ, takhalli ada titik memang. Muqaddamun alat tahalli, ini lebih didahulukan daripada menghiasi diri dan mengisi diri, iya kan? Nafi kemudian baru isbat. La ilaha baru illallah. La haula wala quwata baru apa? Illa billah. Nafi dahulu baru isbat. Membersihkan diri dari semua sesembahan, kemudian apa? Menetapkan hanya Allah lah yang berhak disembah. Membersihkan diri dari ketergantungan pada usaha dan kekuatan. Kemudian apa? Mengisinya dengan bersandar kepada Allah. Usaha boleh, tetapi jangan bersandar pada usaha, tapi sandarannya adalah Allah Ta'ala. Alat tahalli bil muhmalah, yaitu tanpa titik. Tabaan, secara pasti. Illa, hanya saja, annahu akharahu, boleh akharahu, boleh akharahu, hanya saja Nabi mengakhirkan. Kita tahu pembersihan lebih diutamakan daripada pengisian. Tapi kenapa Nabi jadikan pembersihannya diletakkan di belakang? Betul nggak seperti ini? Bersihkan dulu baru mengisi. Iyalah, kalau ada rumah kosong tapi banyak debu, banyak hewan-hewan, bersihkan dulu, jangan dicat dulu, jangan diisi ini itu, dicuci aja belum. Jadi cuci dulu, bersihkan dulu, baru diisi ini dan itu.
Tapi kenapa dalam hadis tadi justru penyuciannya diletakkan paling belakang? Li'annahu qas istalzama tahalli bil kamal wa takhali anin nuqsan. Toyib. Tak tahu ini apakah wawunya itu layak diadakan di sini. Dohirnya wawunya tak perlu. Qad istalzama tahalli bil kamal at-takhalli anin nuqsan. Menghiasi diri dengan kesempurnaan itu membawa konsekuensi kita mengosongkan diri dari kekurangan. Selama masih ada kekurangan, bagaimana ada kesempurnaan? Dohirnya wawunya harus dihilangkan ya, biar kalimatnya lebih jelas. Untuk kita tahu mana maf'ul bih dari istalzama. Dohirnya wawunya dihapus mestinya. Falam yadkurhu ahadan illa ta'kidan. Maka tidak ada seorang pun yang menyebutkan pola seperti ini kecuali sebagai penguat. Karena kalaupun syarat ketiga tidak disebutkan, sebenarnya dia sudah masuk kepada konsekuensi dari syarat pertama dan syarat kedua. Wa tasrihan bil lazim. Nabi atau rawinya menyebutkan syarat ketiga sebagai kejelasan bahwasanya inilah konsekuensi. Konsekuensi syarat pertama dan kedua adalah adanya syarat ketiga. Fa innahu la yuhibbullaha wa rasulah, karena tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, man lam yakrahil auda fil kufur, orang yang tidak benci untuk kembali kepada kekufuran. Orang yang suka kembali pada kekufuran berarti dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya benci pada kekufuran. Fadlan an ayattasifa bil ahabiyati lahuma, lebih-lebih lagi untuk dia memiliki sifat lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sekedar cinta saja tidak, apalagi lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Alama siwahuma, daripada yang lainnya. Selesai dari at-tanwir. Ini jayid, ada kata-kata dan kalimat tadabbur yang mendalam dari para a'immah kita terhadap hadis tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.